Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai perkuliahan online pertemuan 34 mata kuliah e-bisnis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bahasan kita pada hari ini yaitu keuntungan dan batasan e-bisnis. Langsung kita bahas ke slide. Nah, sebelum kita berangkat ke keuntungan dan batasan, kita harus perjelas dulu perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce ini. Nah, karena sering dijumpai di berbagai kesempatan ya, para praktisi maupun teknologi informasi yang keliru dalam menggunakan istilah e-commerce dan e-bisnis dalam presentasinya. Nah, tapi ini wajar sih ya, karena selain disebabkan banyaknya teori yang sudah berkembang sehubungan dengan kedua fenomena ini ya, fenomena bisnis dan e-commerce ini, kedua fenomena bisnis ini, karena kecepatan kemajuan teknologi informasi juga semakin memperluas. Jadi ibaratnya mengaburkan dari arti e-commerce maupun e-bisnis itu sendiri. Nah, namun hampir semua praktisi ya dan ahli bisnis maupun teknologi informasi bisa dibilang sepakat ya pada konsep yang mengatakan bahwa domain e-bisnis itu jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Nah, seperti itu ya. Kalau dapat dilihat dari diagramnya ini, bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Ya. Nah, kalau sudah pernah belajar membaca diagram Venn ya, e-commerce itu bagian dari e-bisnis, sedangkan e-bisnis belum tentu bagian dari e-commerce-nya. Begitulah kira-kira cara membacanya ya. Ya, ini sumber gambarnya dari penelitian Nirmal tahun 2001. Nah, diagram yang ini kurang lebih dapat memperlihatkan hubungan antara kedua hal tersebut. Nah, jika domain e-bisnis jika domain e-tailing ini lebih ke mekanisme perdagangan antar perusahaan ya, dengan konsumen langsung atau customer maaf, atau yang lebih kenal dengan relasi bisnis ya. Kemarin juga sudah belajar ya dengan Ibu Novi, pengajar yang sebelum UTS, itu tentang bisnis B2C atau business to customer. Nah, maka e-commerce memiliki domain yang lebih luas karena terkandung di dalamnya itu relasi bisnis antar dua atau lebih perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan B2B atau business to business. Nah, yang terlihat dalam konteks ini adalah suatu pengertian bahwa mekanisme e-commerce lebih fokus pada aktivitas transaksi elektronik ya. Jadi kita masuk ke e-commerce ini lebih ke aktivitas transaksi elektronik, di mana yang terjadi antar dua entitas bisnis. Nah, sementara e-bisnis ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas lagi. Nah, yang dimaksudkan dengan e-bisnis secara umum yaitu aktivitas dalam perusahaan. Ya, kita next ke slide-nya. Nah, jika e-commerce itu lebih terfokus pada aktivitas transaksi elektronik antar dua atau entitas bisnis. Nah, sementara e-bisnis memiliki ruang lebih luas. Kita lihat e-bisnis yaitu, nah, secara umum aktivitas di dalam perusahaan, baik yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi digital, komputer, komunikasi, TI, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan kata lain, seluruh rangkaian proses yang dijumpai ya dalam aktivitas bisnis masuk dalam domain e-bisnis. Nah, ada beberapa domain e-bisnis, yaitu yang pertama ada SCM atau Supply Chain Management. Yang kedua itu ada DCM atau Demand Chain Management. Kemudian ada CRM. Ini kan kita bahas semuanya ini. SCM nanti ada bab sendiri, ada pertemuan sendiri membahasnya. Dan ERP. Dan ERP ini akan direncanakan bahkan menjadi sebuah mata kuliah ya, ERP. Karena ini erat kaitannya untuk sebagai
manajemen e-bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih value ya atau keuntungan yang diberikan atau ditawarkan oleh e-bisnis itu sendiri? Di antaranya ini ada 5 keuntungan ya menurut dari Charles R. Rieger dari IBM ya, perusahaan IBM, dan Mary P. Donato dari Xerox. Xerox ini adalah perusahaan dari printer dan lain-lain. Nah, kelima keuntungan ini masing-masing berkaitan dengan aspek-aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Nah, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama kita bahas efisiensi. Nah, efisiensi ini salah satu manfaat yang paling cepat dapat diperoleh perusahaan ya yang terjun di dunia bisnis. Kalau arti dari bisnis itu sendiri yaitu cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil yang maksimal. Nah, sebuah riset ya ada yang memperlihatkan kurang lebih dari 40% dari total biaya operasional perusahaan itu diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai terkait. Nah, dengan dimanfaatkannya teknologi informasi ini di dalam berbagai rangkaian bisnis sehari-hari, maka akan terlihat bagaimana perusahaan yang dapat mengurangi total biaya operasional yang biasa dilakukan ya. Coba perhatikan bagaimana email, contohnya satunya email. Email itu mengurangi untuk penggunaan kertas, itu sudah pasti. Terus kemudian mengurangi biaya komunikasi, kemudian mengurangi biaya pengiriman dokumen. Nah, dari email saja sudah banyak yang didapatkan dari sisi efisiensi. Kemudian website di mana website ini dapat memangkas biaya marketing dari sebuah perusahaan dan public relation. Nah, kemudian ada yang menarik di sini yaitu decision support system. Decision support ini decision support system ini, decision itu adalah keputusan ya, sistem pendukung keputusan, dimana ini sebuah bisa dibilang kecerdasan buatan ya yang disusun, yang dibangun oleh sebuah perusahaan, dimana decision support ini mengurangi biaya rapat, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari rapat dan diskusi itu kan mengeluarkan buah-buah pikiran dari anggota perusahaan, stakeholder perusahaan. Nah, namun dengan adanya decision support system ini, sebuah keputusan itu dapat diambil dengan cepat. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan rapat kan harus nyiapin waktu, harus nyiapin yang pasti waktu ya, kemudian pikiran juga terkuras habis, konsumsi itu juga mengeluarkan biaya operasional yang tidak kecil. Nah, ini decision support system ini sangat-sangat memangkas biayanya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah effectiveness atau efektivitas. Nah, efektivitas ini hubungannya dengan waktu. Gimana caranya langkah atau cara yang diambil itu benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Nah, contohnya ini manfaat efektif ini yang dirasakan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Coba lihat bagaimana dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan yang ada itu dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop 7 hari seminggu dan 24 jam sehari berkat diterapkannya bisnis ini. Nah, demikian juga dengan diterapkannya konsep supply chain, maka manajemen dapat meningkatkan service kepada pelanggannya. Nah, contoh aktivitas yang lain pada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dari manajemen karena diimplementasikannya ERP, aplikasi ERP ini tadi ya. Kemudian selanjutnya keuntungan yang bisa diraih yaitu reach atau jangkauan.
yaitu sebuah kemampuan ekspansi yang sedemikian mudah dapat menembus ruang dan waktu tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Tentu saja merupakan keuntungan yang tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Nah ya, jadi perusahaan itu kan orientasinya profit, menekan biaya pengeluaran dan menghasilkan banyak pemasukan. Nah, dengan menghubungkan perusahaan dengan internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi ini. Nah, selain itu, teknologi ini atau bisnis juga telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerja dengan mitra-mitra secara signifikan. Nah, untuk pertama kalinya ya di dunia, berbagai perusahaan-perusahaan skala besar ya, menengah atau kecil lah, dengan mudahnya saling kolaborasi maksud saya, dan bekerja sama untuk menciptakan produk maupun pelayanan yang semakin baik tanpa harus memikirkan batasan-batasan geografis maupun menyediakan sumber daya finansial yang sangat besar. Nah, intinya dengan adanya keuntungan dari bisnis ini yaitu jangkauan customer kita yang awalnya misalkan dari Pontianak aja, sekarang mungkin bisa expand ke luar negeri, misalnya ke Jepang, ke Tokyo misalkan, seperti itu. Ini salah satu keuntungan yang ditawarkan dari bisnis. Kemudian keuntungan selanjutnya yang bisa diambil yaitu adalah struktur atau struktur. Nah, jadi dengan adanya penerapan e-bisnis ini banyak tercipta produk-produk atau jasa-jasa baru akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Coba lihat misalkan buku ya. Buku itu dapat dijual dengan cara lelang atau sebuah bank virtual yang berfungsi sebagai penasihat keuangan, atau pakai liburan yang lengkap, emas produknya. Nah, kemudian toko buku juga berfungsi sebagai perpustakaan dan lain sebagainya. Ada sebuah konsep brick and mortar, namanya brick and mortar itu telah menjelma menjadi click and mortar gitu ya, klik, jadi hanya sebatas klik. Itu benar-benar mengubah perilaku perusahaan dalam melakukan pendekatan bisnis. Ya, bahkan belakangan ini sering kita temui situs-situs yang menyediakan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan selera atau kemauan dari pelanggan gitu ya, dengan harga yang khusus gitu loh. Nah, semua ini dapat dibangun atau dilakukan karena semakin banyaknya sumber daya fisik yang dapat ditransformasikan menjadi sumber daya digital. Oke. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya yang bisa didapatkan dari bisnis yaitu opportunity, yaitu peluang, dimana terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa baru akibat selalu ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Nah, dimana coba lihat bagaimana berbagai jenis model bisnis ya yang baru selalu ditawarkan oleh beragam situs yang dikembangkan dengan pesat di internet. Terlebih di bagian pendidikan ya, bagian bidang pendidikan itu tercatat semakin maraknya situs penyelenggara pendidikan atau e-school atau maupun training ya, e-training secara virtual. Nah, contohnya yang sedang hit sekarang tuh Ruang Guru ya kan. Ruang Guru partnernya Kartu Prakerja seperti itu kan. Nah, kemudian ada di bidang keuangan nih. Di bidang keuangan itu ada lembaga-lembaga keuangan virtual semacam e-banking, Dana, OVO, kemudian GoPay. Nah, itu malah terbentuk lembaga-lembaga sendiri seperti itu. Nah, kemudian di bidang manufacturing atau manufaktur
berkembang perusahaan-perusahaan yang siap memberikan bisnis outsourcing di bidang production, logistik, distribution, inventory dan lain sebagainya. Nah, di bagian manufaktur ya, ini logistik seperti kurir, pengiriman itu sangat berkembang pesat juga, merupakan efek atau imbas dari manfaat dari e-bisnis. Nah, di sini saya tampilkan sebuah spektrum ya, spektrum dari pengambil manfaat dari e-bisnis menurut Nirmapal tahun 2001. Nah, di mana di grafik ini bisa kita lihat bahwa di sini ada beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh bisnis, yaitu cost, opportunity, effectiveness, reach, structure, opportunity. Nah, cara bacanya itu memang ini menarik ya untuk dicermati dalam spektrum ini. Nah, semakin ke kanan gitu maksudnya, semakin ke kanan, nah, berarti semakin tinggi value yang diberikan oleh bisnis kepada perusahaan. Nah, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Nirmapal di tahun 2001, didapatkan bahwa 67% perusahaan ini yang masuk dalam kelompok tradisionalis ya, itu masih belum maksimal mengeksploitasi value yang ditawarkan oleh bisnis, karena perusahaan-perusahaan tersebut masih bertujuan meningkatkan level efisiensi dan efektivitas usaha. Nah, kita sebut tradisionalis itu ya tradisional gitu, konvensional. Nah, nggak salah sih. Makanya spektrumnya itu sampai efisiensi dan efektif. Ya, jadi spektrumnya sampai sini nih, tradisionalis. Nah, sedangkan sekitar hanya 11% di mana perusahaan yang benar-benar berhasil mengembangkan value yang ditawarkan oleh bisnis. Nah, 11% yang dimaksud ini adalah bagian kelompok innovator ya. Jadi hanya 11% yang dengan secara maksimal menerapkan seluruh spektrumnya yang mengambil manfaat dari bisnis. Kemudian adalah fast follower sebesar 22% yang lebih dititik beratkan pada misi memperluas daya jangkau usaha. Nah, fast follower inilah yang namanya fast follower ya, pengikut yang cepat, yang perusahaan yang cepat berkembang gitu ya. Nah, dengan adanya spektrum ini akan mempermudah manajemen perusahaan dalam menyusun strategi bisnisnya, terutama dalam hal menentukan prioritas perkembangan teknologi informasinya. Nah, spektrum ini juga dapat dipergunakan oleh perusahaan yang berniat untuk menerapkan bisnis secara evolusioner, karena merubah sebuah struktur atau prosedur atau struktur ya dari sebuah perusahaan itu memerlukan evolusi. Ya, evolusi itu kan sebuah perusahaan perubahan ya. Evolusi itu perubahan yang besar dalam waktu lama. Evolusi itu yang lama, kalau revolusi yang cepat. Misalkan hari ini nggak pakai internet, besok pakai internet, nah itu revolusi namanya. Kalau evolusi itu bertahap, pelan-pelan, perubahannya besar tapi lama, seperti itu. Nah, baik, itu bagian dari spektrum atau pengambil manfaat dari e-bisnis. Kemudian kita bahas lagi yaitu keterbatasan e-bisnis. Nah, selain keuntungan yang didapat, ada berapa tantangan atau keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang menjadi tantangan pelaku atau stakeholder dari e-bisnis dalam menjalankan usahanya, seperti itu. Nah, ada beberapa tantangan ya, keterbatasan yang telah dirangkum pada slide pada hari ini. Yang pertama itu banyaknya pengguna internet yang tidak sejalan ya dengan tingkat penjualan e-commerce. Nah,
Kita tahu di Indonesia saat ini merupakan negara terpadat keempat di dunia yang memiliki jumlah pengguna internet yang cukup banyak. Nah, namun, ya ada namunnya ya. Ternyata tidak berdampak baik terhadap penjualan e-commerce di Indonesia, sebab berdasarkan penelitian juga Indonesia berada di peringkat terakhir dari 5 negara Asia dalam penjualan e-commerce. Nah, sayangnya dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ini wajar sih ya, karena juga internet itu kuncinya kan internet ya, bisnis ini belum bisa menjangkau daerah-daerah yang paling banyak itu keluhannya adalah sinyal ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu keterbatasannya ialah pembeli online di Indonesia ini masih didominasi oleh kalangan profesional. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya setengah dari seluruh pengguna internet di Indonesia ini kan rata-rata menghabiskan 3 jam ya untuk online setiap hari. Nah, dan berkisar di waktu jam kantor. Nah, berdasarkan penelitian juga, trafik pembelanjaan online ya akan meningkat di waktu sore. Nah, yaitu selesai jam kantor atau jam istirahat makan siang. Nah, kalau kemarin itu Bukalapak merilis sebuah riset bahwa terjadi peningkatan belanja di jam-jam setelah sahur. Nah, kalau di bulan puasa belanja apa aja? Jadi itu yang riset yang dikeluarkan oleh Bukalapak. Nah, di mana menyebabkan pembeli ini lebih suka mengakses internet di kantor ketimbang di rumah karena masih lambatnya koneksi internet di rumah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konsumen di Indonesia ini lebih menyukai belanja di sosial media. Nah, netizen di Indonesia ini cenderung memilih pembelian secara online via WA, dimana kita tuh bisa nanya-nanya gitu ya produknya. Ini memang tipikal orang Indonesia banget sih, jarang yang benar-benar trust gitu ya jual langsung. Kita ibaratnya membeli kucing dalam karung, seperti nggak ada tanya jawab dengan penjual gitu kan, Pak ini barangnya gimana, speknya apa gitu kan. Ini kan kebiasaan Indonesia kan basa-basi ya. Nah, basa-basi nyari keuntungan. Nah, beli enggak, tanya iya, banyak itulah. Ya, kemudian keterbatasan yang terakhir yaitu masih terbatasnya layanan pembayaran. Nah, ini juga maksudnya udahlah infrastruktur internetnya Indonesia ini buruk ya. Infrastruktur transportasinya buruk, tidak buruk tapi masih kurang, tidak menjangkau seluruh pelosok Indonesia seperti itu. Nah, pusat perbelanjaan ya, mohon maaf, banyak e-commerce ya yang mengharuskan pembeli ke ATM untuk mentransfer jumlah uang pada penjual sebelum barang dapat dikirim. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh para pelaku e-commerce atau bisnis untuk menyesuaikan cara pembayaran dengan keadaan di Indonesia. Ya, sekarang kita banyak kenal juga metode pembayaran, juga kita udah bahas juga kemarin. Ada e-payment, virtual account, dan lain-lain. Nah, di satu sisi ada juga kelompok-kelompok customer itu yang mudah percaya main transfer. Ini juga kaitannya dengan keamanan seperti itu ya. Ada juga yang customer perlu pihak ketiga seperti Bukalapak, Tokopedia, sehingga sistemnya saya transfer dulu ke Bukalapak, barangnya udah dikirim, udah di saya, baru Bukalapak mentransfer uangnya ke penjual. Nah, seperti itu lebih menciptakan rasa aman. Nah, itu yang gini-gini masih menjadi tantangan tersendiri ya bagi tantangan bagi bisnis itu sendiri atau keterbatasannya. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang keuntungan dan keterbatasan dari e-bisnis.
Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar dalam video ini, atau silahkan bertanya di WA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan salah kata. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.